ini hanya ada di YouTube karena tayangan ini tidak ada di televisi. Karena ini podcast. Bersama saya, Nai, Dan saya Amel. di episode kedua. Selamat datang di podcast Medit. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kira-kira siang kali ini kita enaknya bahas apa ya? Gimana kalau kita bahas Aksio Kelas Program? Gimana kalau kita undang bintang tamu aja? Kali ini kedatangan bintang tamu yang mahir dalam bidang Aksio Kelas. Siapakah beliau? Mari kita sambut bintang tamu kita, Pak Agus Widodo Eskom. Siang Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Nah, kita kan ingin tahu lebih dalam tentang Aksio Kelas Program. Keasikan apa saja sih yang ada dalam Aksio Program menurut Pak Agus? Oke, sebelum melangkah ke pengertian dari atau minat dari program Aksio, Pak Agus akan coba memberikan sebuah histori kenapa Aksio itu akhirnya bisa menggandeng sekolah digital gitu ya. Mungkin saya akan mengenalkan dulu background dari Aksio kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman semua tahu Aksio itu adalah sebuah brand laptop kayak gitu yang ada di Indonesia. Akan tapi mungkin masih banyak juga yang belum paham Aksio Kelas Program itu apa. Oke, dari itu maka aku akan terangkan sedikit. Yang pertama, untuk Aksio itu sebenarnya itu nama produk ya. Jadi Aksio itu sebuah nama produk brand laptop ataupun komputer kayak gitu. Nah, akan tetapi di awal berdirinya sebuah PT sebenarnya namanya adalah PT Teradata Indonesia, sebenarnya namanya itu. PT Teradata Indonesia itu berdiri tahun 1991. Terus merupakan salah satu brand IT di Indonesia di mana dia membuat sebuah pertama itu adalah produknya PC Pro. PC Pro itu kalau kalian belajar di BDP tentang sebuah SSD atau penyimpanan itu, saya kan kalian tahu lah. Yang pertama itu ada PC Pro, kemudian yang kedua itu ada namanya Rainer. Rainer itu adalah PC atau komputer yang dikhususkan untuk sebuah server kayak gitulah gampangnya. Server itu apa ya? Server itu adalah sebuah komputer yang digunakan untuk penyimpanan lah kayak gitu. Kemudian di tahun 2004 muncullah brand yang namanya Aksio. Jadi di Indonesia kan dikenal dengan beberapa laptop merek dari luar seperti ya bisa dibilang Lenovo itu menguasai di pasar Indonesia, kemudian Dell, kemudian ada Toshiba gitu yang dari zaman dulu sampai kemudian muncullah brand Aksio yang mewadahi sebuah brand lokal asli buatan Indonesia. Setelah itu di tahun 2009 muncullah kelas untuk Aksio Kelas Program, sehingga Aksio Kelas Program itu bisa join untuk ke sekolah kan semua pembelajaran di Aksio itu bisa diterapkan di sekolah. Keasikannya gimana? Ya keasikannya di Aksio Kelas Program banyak sekali, ada pembelajaran berbasis seperti kita menggunakan EduBoard, kemudian kurikulumnya sudah industri dan masih banyak sekali yang perlu digali. Mungkin itu dulu Ya. jawaban pertanyaan pertama. Oh iya, kemudian jika sehari-harinya itu biasanya Aksio Kelas itu menggunakan fokus apa? Oke, jadi seperti ini. Kita kan kebetulan di sekolah kita itu kan pertama kali Aksio menggandeng di SMK di Penanggulangannya itu kan tahun ini, sehingga dimulai dari tahun sekarang untuk kelas 10 PJKT kayak gitu ya. PJKT 1 itu ada kurang lebih 26 siswa. Gimana sih untuk pembelajarannya? Itu sebenarnya hampir sama dengan kelas yang reguler. Nah, tapi perbedaannya adalah kelas Aksio itu siswanya itu punya semacam sistem LMS tersendiri, di mana sistem LMS itu adalah tergabung oleh perusahaan Aksio langsung. Jadi siswa misalnya
siswa A punya join dengan kelas aksio kelas program, maka dia punya akses langsung untuk belajar learning langsung dengan website resmi Aksio, sehingga nanti tentu saja baik itu training yang dilakukan ataupun pembelajaran yang dilakukan oleh Aksio itu bisa nyambung antara kurikulum perusahaan dengan kurikulum sekolah kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Oh, seperti itu. Iya. Kemudian menurut Pak Agus sendiri, produk apa sih yang menarik yang ada di dalam Aksio program kelas itu? Oke. Untuk produknya yang Pak Agus di garis bawahi, yang pertama adalah Aksio kan sebenarnya kan sebuah Aksio kelas program itu sendiri lahir dengan dasar ingin mencerdaskan masyarakat atau khususnya pelajar di Indonesia, di mana mewadahi kelas tersebut agar dia standar atau punya kelas industri kayak gitulah gampangannya. Nah, fokusnya di mana? Fokusnya yaitu menggali potensi siswa di bidang IT sehingga dia nanti ke depannya outcome-nya atau lulusannya itu biar siap kerja. Nah, produknya di Aksio itu apa? Ya salah satunya ada berbagai sertifikasi di bidang IT, salah satunya ada mikrotik, tentu saja, kemudian tergabung dengan servis HP, kemudian ada lagi desain, ada lagi robotik. Masih banyak sekali produk-produk dari Aksio yang tentu saja sertifikasinya standar nasional yang bisa nanti ketika nanti siswa tersebut lulus punya potensi besar untuk masuk ke sebuah perusahaan-perusahaan di bidang IT. Nah, seperti itu. Keuntungannya apa aja sih Pak di kelas Aksio itu? Oke, keuntungannya yang pertama bagi siswanya dulu. Kalau bagi sekolahan itu kita ya mulai dari banyak lah. Kita bisa dari siswanya dulu. Keuntungannya yaitu yang pertama mungkin fasilitas yang diberikan seperti kelas, kalau bisa nanti ditayangkan di channelnya, mungkin kita bisa ambil shoot atau gambar ruangan di Aksio kelas program, di mana itu ruangannya khusus untuk teori, ada AC-nya, kemudian mejanya tertata dengan rapi dengan bentuk yang sedemikian dapat diatur, kemudian ada label-label atau semacam branding dari Aksio itu sangat menarik sekali. Itu dari ruangannya nyaman sekali. Kemudian yang kedua, siswa Aksio itu punya kelebihan sertifikasi yang Pak Agus jelaskan barusan, sertifikasi di bidang IT, baik itu dari desain, kemudian mikrotik, kemudian dan sebagainya, robotik. Ada total 9 sertifikasi, di mana sertifikasi tersebut harus ditempuh selama 3 tahun, sehingga siswa nantinya tentu saja dengan bekal yang sudah diberikan oleh Aksio kelas program untuk siswa, ketika siswa bisa menyerap hal tersebut, nanti outcome-nya tentu punya kesiapan yang lebih baik untuk mempersiapkan dunia kerja. Mungkin itu kelebihan dari kelas Aksio. Kemudian upaya apa sih yang sudah dilakukan Pak Agus selama menjadi penanggung jawab Aksio kelas di SMK Tembagapura ini? Oke, yang pertama karena dia rintisan pertama di tahun pertama, ya Pak Agus dan tim, terutama Pak Kepala Sekolah, Pak Mustafa SST, sudah kita gencar memberikan sosialisasi ke masyarakat, terutama di kelas 10, di mana untuk masuk ke tahapan Aksio kelas program itu kan ada orang tua yang harus kita berikan sebuah gambaran atau sebuah sosialisasi, sehingga sudah diundang dari orang tua dari 2 kelas TKJ 1 dan TKJ 2. Akhirnya dari siswa tersebut orang tua minat kurang lebih ada sekitar 50%, di mana totalnya sekarang masuk kelas Aksio ada 26 siswa. Itu sudah penuh. Kemudian penyiapan dari segi sarkas, tentu saja kita sudah membuat kelasnya yang sesuai dengan smart class. Itu sudah dikondisikan oleh Pak Hari selaku wakil bagian sarkas, di mana dia sudah dengan dengan kebijakan yang sudah dilakukan, yang sudah mempersiapkan dengan baik, saya seperti itu. Dan kemudian untuk yang lain, untuk prepare masalah kedepannya sih, ya kita akan terus mengembangkan agar jurusan ini menjadi jurusan unggulan di SMK Pertambangan. Nah, kesan selama Pak Agus mengajar di SMK Diponegoro itu apa aja sih Pak? Oke, yang pertama kesannya Pak Agus, kebetulan Pak Agus baru ngajar dari tahun 2020 bulan Agustus. Nah, ya kesan pertama karena Pak Agus itu dulunya itu kerja sebagai orang lapangan, gitulah gampangannya dulu lapangan,
banget sehingga masuk ke dunia pendidikan itu nggak mudah sekali. Gimana Pak Agus itu harus menerangkan seperti ini dengan teman-teman semua atau dengan anak didiknya, itu nggak gampang ngomong di seperti itu ya, memang harus butuh latihan. Pak Agus merasa happy, yang jelas. Kenapa? Kita bisa sharing ilmu, itu yang paling penting. Karena apa? Ketika ilmu itu kita bagi dengan orang lain, itu tentu akan bertambah, gitu yang perlu dicatat seperti itu. Beda dengan uang, ya. Kalau uang kita bagi dengan yang lain kan habis kayak gitu ya. Kalau ilmu itu kalau kita semakin bagi dengan orang lain, itu tentu akan bertambah. Gitu. Kemudian siswanya juga asik, walaupun sebenarnya ada beberapa siswa yang memang Pak Agus bikin kesel, tapi tetap itu Pak Agus nikmati. Artinya memang karakter seorang siswa sekarang sudah beda ya. Ya seperti ini, seperti A, B dan sebagainya, tapi Pak Agus nikmati dan saya merasa happy lah gitu jadi di sini ataupun mengajar di sini karena ya berkat kalian semua lah Pak Agus bisa sampai sekarang ini masih betah dan akan tetap betah terus ngajar di SMP. Banyak sekali ya ternyata Aksio kelas program, mulai dari keasikannya, produk, keuntungan, dan masih banyak lagi ya Pak? Iya, masih banyak sekali. Oh ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Agus karena telah menemani kita di podcast yang hari ini. Kita pamit undur diri. Sekian dari saya, Nay, dan Saya Amel. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.